Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fatina Risyana dengan NIM 24109 1112006. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang anatomi kardiorespirasi dan juga anatomi klinisnya dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri MKes. Nah, karena yang tadi kita akan bahas mengenai kardio dan respirasi, jadi kita akan membagi dua. Yang pertama ada respirasi dan juga yang kedua ada kardio. Nah, untuk respirasi sendiri ini adalah traktus respiratorius atau saluran pernafasan. Nah, untuk traktus respiratorius ini sendiri dia akan dibagi lagi menjadi dua. Ada traktus respiratorius superior dan juga traktus respiratorius inferior. Nah, ini adalah overview untuk traktus respiratorius superior, yaitu ada kavitas nasi, terus nanti juga lanjut ke faring dan juga ke laring. Dan juga di antara kavitas nasi dan juga faring itu ada koane. Terus di antara kavitas oris dan juga faring itu ada isthmus faucium atau isthmus oropharyngeum. Oke, baik, mungkin langsung saja. Jadi yang pertama kita bahas itu ada traktus respiratorius. Nah, untuk traktus respiratorius ini dia ada bagian vestibulum nasi atau awalnya udara itu masuk ke dalam hidung. Lalu ada juga yang tadi kita lihat juga pada overview itu ada kavitas nasi. Nah, di antara kavitas nasi itu dia tuh ada kayak lipatan gitu namanya kongka. Nah, kongkanya itu juga ada 3, yaitu ada kongka nasalis superior, kongka nasalis media, dan juga kongka nasalis inferior. Nah, nantinya jika kita potong bagian kongkanya itu sendiri, kita akan melihat nih kayak suatu ruangan gitu, ada meatus nasi superior, meatus nasi medius, dan juga meatus nasi inferior. Nah, terus di antara ini juga dia itu ada sinus nih. Dia itu fungsinya untuk kayak melembabkan udara gitu karena ada mukusnya di situ. Nah, di sini ada sinus frontalis, ada sinus sphenoidalis, terus juga sebenarnya masih ada sinus ethmoidalis dan juga sinus maxillaris. Nah, terus di sini tuh juga di meatus nasi medius nantinya di situ ada plexus Kieselbach atau kayak anyaman pembuluh darah gitu. Nah, daerah sini tuh ada nama klinisnya yaitu epistaxis atau ketika kita mimisan. Jadi darahnya itu berasal dari plexus Kieselbach ini. Nah, terus juga di antara sinus-sinus ini dia itu juga bisa ada klinisnya gitu, ada rhinosinusitis. Jadi kayak ada inflamasi atau peradangan di bagian sinus tersebut. Nah, terus lanjut kita untuk yang kedua itu ada faring. Nah, untuk faring sendiri dia itu dibagi menjadi 3 nih. Ada nasofaring, ada orofaring, dan juga ada laringofaring. Terus kenapa namanya nasofaring? Jadi itu perbatasan antara nasus dan juga faring. Nah, namanya jadi nasofaring. Terus di situ juga ada pembatasnya nih namanya koana. Nah, terus lanjut ke orofaring. Seperti yang kita tahu di sini ada oris dan juga faring, jadi namanya orofaring, dan juga laringofaring itu adalah perbatasan dari laring dan juga faring. Nah, pada nasofaring sendiri dia itu juga terdapat lipatan. Ada plico salpingo-palatina yang dekat dengan os palatina dan juga plico salpingo-pharyngea. Terus ada juga nih, ada 2 peninggian, ada torus tubarius dan juga torus levatorius. Nah, di antara peninggian ini nantinya itu ada sebuah lubang gitu. Namanya ostium pharyngeum tuba auditiva. Nah, ostium ini itu yang menghubungkan antara faring dan juga telinga. Nah, terus di sini tuh juga ada tonsila pharyngea, terus ada juga tonsila palatina. Sebenarnya ada 4 dan juga nanti klinisnya di sini itu ada adenoiditis atau peradangan atau inflamasi di bagian tonsila tersebut.
Nah, terus yang selanjutnya itu ada laring. Nah, untuk laring ini sendiri dia itu ada bagiannya lagi nih. Di sini ini ada epiglotis. Terus ketika masuknya itu dia tuh terbagi lagi menjadi 3 ruangan. Ini ada vestibulum laringis, ada ventriculus laringis dan juga cavitas laringis. Nah, di antara ruangan-ruangan tersebut ada sekatnya juga nih. Di antara vestibulum laringis dan juga ventriculus laringis itu ada plica vestibularis. Terus di antara ventriculus laringis dan juga cavitas laringis itu ada plica vocalis. Nah, ini jika kita lihat dari bagian atas mengenai plica vocalis dan juga plica vestibularis. Ini ketika mereka terbuka atau ketika kita bernafas. Terus juga di laring ini terdapat beberapa kartilago. Yang aku cantumin di sini cuma ada kartilago tiroidea, atau biasanya di kartilago tiroidea ini tuh kan ada penonjolan. Nah, kalau di cowok itu kita namanya di cowok itu namanya Adam's apple. Terus juga di sini ada kartilago cricoidea. Nah, terus lanjut kita ke tractus respiratorius inferior atau saluran napas bagian bawah. Yang pertama itu ada trakea. Nah, jadi trakea ini adalah organ lanjutan dari laring tadi. Dia itu juga terdiri dari kartilago dan juga ligamentum. Nah, kartilagonya sendiri itu namanya cartilago trachealis atau jamannya itu cartilagines tracheales. Terus untuk ligamentumnya itu namanya ligamentum annularis atau jamannya itu ada ligamenti annularia. Nah, untuk klinis di daerah trakea sendiri itu ada displacement. Jadi ketika di trakea tuh udah ada kayak pergeseran tempat gitu, kita bisa udah curiga nih mungkin ada pembesaran di salah satu paru-paru kita. Atau juga mungkin bisa penyebab lain. Nah, terus organ selanjutnya di tractus respiratoris inferior itu ada pulmo. Nah, untuk pulmo sendiri dia itu ada bronchus, ada bronchiolus terminalis, ada bronchiolus respiratorius, ada ductus alveolus, terus juga ada saccus alveolus dan juga alveolus. Nah, tetapi pada anatomi ini kita cuma bisa bahas sampai bronchiolus sampai bronkusnya aja. Untuk bronchiolus terminalis, respiratorius dan juga alveolusnya ini yaitu bakalan lebih diperjelas di histologi karena itu termasuk struktur yang sangat mikro. Nah, jadi yang pertama itu pulmo. Nah, untuk pulmo kita sendiri itu dibagi menjadi 2 nih, ada pulmo dexter dan juga pulmo sinister. Nah, dari pulmo-pulmo tersebut nantinya juga ada terbagi menjadi, kalau untuk pulmo dexter terbagi menjadi 3 lobus, terus untuk pulmo sinister itu terbagi menjadi 2 lobus. Nah, untuk pulmo dexter ada lobus superior, lobus medius dan juga lobus inferior. Nah, untuk pulmo sinister itu ada lobus superior dan juga lobus inferior. Nah, dari trakea tadi juga itu bakalan bercabang ke pulmo itu menjadi bronchus principalis. Ada bronchus principalis dexter dan juga bronchus principalis sinister. Nah, terus dari bronchus principalis tadi akan bercabang lagi nih menjadi bronchus lobaris atau jamannya itu ada bronchi lobares. Nah, dari bronchus lobaris tadi akan bercabang lagi menjadi bronchus segmentalis atau jamannya itu bronchi segmentalis. Nah, lalu juga ketika dari trakea tadi bercabang menjadi 2 bronkus, dia itu ada nih titik di sini itu namanya karina. Karina itu ketika dari dalam, kalau misalnya dari luar itu ada bifurcatio. Nah, terus di antara lobus-lobus tadi itu juga ada suatu pembatas atau garis gitu. Itu antara lobus superior dan juga lobus medius itu ada viscera horizontalis. Terus di antara lobus medius dan juga lobus inferior itu ada viscera obliqua. Nah, terus untuk lobus superior dan juga inferior itu ada viscera obliqua. Nah, untuk klinis di pulmo sendiri itu ada bronkitis kronis, ada asma bronkial dan juga emfisema.
Terus pulmo sendiri itu juga ada pintu masuk antara bronkus tadi. Jadi yang masuk ke pulmo itu bukan cuma bronkus tapi ada arteri dan juga vena pulmonalis. Nantinya di situ ada struktur yang mengelilinginya itu namanya hilum pulmonalis. Nah, terus juga pulmo ini juga dilapisi oleh suatu lapisan namanya itu pleura. Pleura sendiri dibagi menjadi dua, ada pleura parietalis dan juga pleura visceralis. Nah, nantinya di antara kedua pleura ini ada suatu ruangan lagi nih namanya cavitas pleuralis. Oke, lanjut kita masuk ke bagian kardiovaskular. Nah, untuk sirkulasi jantung sendiri itu ada sirkulasi sistemik dan juga pulmonal. Untuk sirkulasi sistemik nantinya dari jantung kiri akan memumpahkan darah lewat aorta ke seluruh tubuh. Nah, nanti dari seluruh tubuh itu bakalan ngirim lagi nih darah yang deoksigenasi atau yang udah sedikit O2-nya lewat vena cava inferior dan juga vena cava superior balik lagi ke jantung kanan. Nah, terus kita lanjut ke sirkulasi pulmonal. Jadi dari jantung kanan nanti darah yang deoksigenasi tersebut akan masuk ke paru-paru lalu ditukarkan ke darah yang teroksigenasi. Nah, nanti dari paru bakalan masuk lagi ke jantung lewat vena pulmonalis. Terus masuklah ke jantung kiri kita. Nah, untuk klinisnya yang ada di sini sendiri itu ada left heart failure dan juga right heart failure atau gagal jantung kanan dan juga gagal jantung kiri. Nah, terus untuk cavitas toraks itu dia juga terbagi ada mediastinum nih. Nah, untuk mediastinum ini terbagi menjadi dua, ada mediastinum superius dan juga mediastinum posterius. Nah, untuk mediastinum posterius itu tuh ada mediastinum superius dan juga mediastinum inferius. Nah, untuk mediastinum inferius nantinya itu dibagi lagi menjadi 3. Ada mediastinum anterius, ada mediastinum medium dan juga mediastinum posterius. Nah, terus lanjut ke bagian jantung kayak ya aku udah jelasin tadi, itu nantinya darah itu masuk lewat vena cava superior dan juga vena cava inferior di sini, terus masuk ke atrium dextrum. Nah, habis masuk ke atrium dextrum dia bakalan masuk lagi ke ventriculus dexter. Nah, baru nanti darah itu akan keluar lagi menuju paru lewat truncus pulmonalis. Terus nanti ada juga 2 cabang arterinya dari arteri pulmonalis, terus nanti masuk lagi ke jantung kiri nih ke atrium sinistrum. Nah, baru nanti masuk ke atrium sinistrumnya lewat vena cava pulmonalis, ada sinistra dan juga dextra. Nah, jumlahnya sendiri itu ada 4. Nanti masuk ke atrium sinistrum, terus lanjut lagi ke ventriculus sinister, baru nanti darah itu keluar buat dialirkan ke seluruh tubuh itu lewat aorta. Dari ada aorta ascendens dan juga aorta arcus aorta dan juga aorta descendens. Nah, untuk klinisnya sendiri itu ada PDA. Nah, terus ini kita masuk ke penjelasan dari atrium dextrum. Nah, pada atrium dextrum ini ada beberapa struktur. Yang pertama ada daerah yang kasar, itu namanya adalah musculus pectinatus atau jamannya itu musculi pectinati. Terus di sini tuh juga ada fossa ovalis atau kayak suatu permukaan gitu. Terus juga ada auricula dextra. Terus nantinya di sini kan ada vena cava inferior nih. Nah, di situ juga ada katupnya gitu namanya valvula vena cava inferioris. Terus juga nantinya pada atrium dextrum ini dia ada masuk sinus coronarius. Nah, nantinya jadinya di sini ada ostium sinus coronarii, terus juga ada katupnya valvula sinus coronarii. Nah, terus untuk klinisnya sendiri adalah atrial septal defect. Nah, ASD ini jadi fun fact-nya itu pada bayi itu jantung atau bagian atriumnya itu dia tuh masih berlubang. Nah, kapan tertutupnya? Ketika bayi itu sudah lahir. Jadi ASD ini ketika antar atrium itu dia itu
nggak tertutup secara sempurna gitu. Nah, terus kita lanjut ke ventriculus dextra. Nah, untuk ventriculus dextra sendiri nantinya dari atrium dextrum itu bakalan ada katup yang menghubungkan ke ventriculus dexter. Namanya itu valvula tricuspidalis. Nah, nanti dari valvula ini juga terbagi antara cuspis anterior, cuspis septalis, dan juga cuspis posterior. Terus dia itu ada juga bagian kasarnya gitu, trabecula carnae namanya. Terus ada juga muskulusnya yang membantu ini ventrikulusnya itu berkontraksi atau yang membantu menarik katupnya tadi itu ada musculus papillaris anterior, septalis, dan juga posterior. Nah, yang menghubungkan antara musculus papillaris dan juga valvula tricuspidalis itu namanya chorda tendinae. Terus nantinya dari ventriculus dexter itu bakalan darahnya bakalan ngalir ke arteri pulmonalis. Nah, itu juga melewati suatu katup, namanya adalah valva trunci pulmonalis. Nah, valva ini juga nanti dibagi menjadi 3 valvula, ada anterior, dextra, dan juga sinistra. Nah, untuk klinisnya di sini sendiri ada VSD atau ventricular septal defect, atau misalnya ada ketika pertumbuhan janin itu septum di antara ventrikulusnya, antar ventrikulus itu tidak tertutup sempurna gitu. Lanjut kita ke atrium sinistrum, itu tuh sebenarnya mirip-mirip aja, cuman bedanya dia itu nggak ada dari vena pulmonalis masuk ke atriumnya itu dia nggak perlu valvula, terus juga nggak ada sinus coronarinya juga. Terus di sini cuman ada valvula foraminalis ovalis atau yang menghubungkan antar atrium tadi. Terus di sini tuh juga dari atrium dextrum ke ventriculus dextra itu tuh dari atrium sinistrum ke ventriculus sinister itu tuh ada katupnya juga, namanya valvula mitralis atau valvula atrioventricularis sinistra, atau juga kita bisa sebut bicuspidalis. Terus juga di sini juga ada auricula sinistra. Terus lanjut ke ventriculusnya, ini juga kurang lebih sama, bedanya di ventriculus sinistra ini dia itu cuman ada 2 musculus papillaris, yaitu anterior posterior, karena juga katupnya cuma ada 2, yaitu cuspis posterior dan juga cuspis anterior. Terus sama juga ada trabecula carnae, chorda tendinae-nya. Terus klinisnya sendiri di sini juga ada tetralogy of Fallot. Nah, terus ini juga ada skeleton of cordis, itu ada annulus fibrosus. Terus juga di sini ada suatu segitiga gitu, namanya trigonum fibrosum dextrum. Terus ini ada lapisan di jantung. Jadi jantung itu juga punya lapisan namanya perikardium. Dari luar itu ada perikardium fibrosum atau perikardium parietal, terus juga ada perikardium serosum atau perikardium visceralis. Nah, terus untuk perikardium parietalis itu untuk perikardium visceralis atau serosum itu dibagi lagi menjadi 2 lapisan. Ada lamina parietalis yang dekat ke perikardium parietalis dan juga lamina visceralis yang dekat ke jantung. Nah, di antara lamina tersebut ada juga namanya perikardium cavity atau pericardial cavity atau cavitas perikardium. Nah, terus selanjutnya lapisan setelah perikardium tadi ada miokardium dan juga endokardium. Mungkin sekian saja yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.